Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diku Novel Amin Saputra. Kita di sini akan belajar bersama terkait dengan istilah-istilah atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Mungkin kita bisa mulai dengan pembahasan tersangka. Kapan sih orang dapat ditetapkan sebagai tersangka? Hal ini dapat dilihat pada pasal 1/14. Dalam KUHP disebutkan tersangka adalah orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi untuk orang ditetapkan sebagai tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup. Nah, hal yang menarik, apa itu bukti permulaan yang cukup? Di dalam undang-undang tidak dijelaskan apa itu bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pengertiannya dari beberapa pendapat ilmu ahli hukum ya. Di situ menjelaskan yang pada intinya bukti permulaan yang cukup itu harus merujuk kepada pasal 183, yaitu minimal 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti di sini saya baca bentar ya. Minimal 2 alat bukti di sini mengacu kepada jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal yang menarik di sini, 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 itu adalah jenis alat bukti. Sedangkan yang diminta dalam pasal 183 itu minimal 2 alat bukti. Nah, tentunya menjadi pertanyaan, yang diminta jumlah alat bukti atau jenis alat bukti? Kalau misalkan yang diminta adalah jenis alat bukti, maka apabila ada 5 saksi, maka harusnya itu dihitung 1 alat bukti. Tapi kalau yang diminta adalah minimal 2 alat bukti itu tidak memandang bukan jenisnya, maka 5 alat bukti dengan cukup 3 saksi itu sudah memenuhi 2 alat bukti. Tapi kalau yang diminta jenisnya, walaupun ada 100 saksi ataupun 10 saksi, itu tidak dapat dikatakan sudah memenuhi 2 alat bukti. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Ya, perlu menarik untuk dibahas di video berikutnya. Diam dulu. Pasal 183 itu yang diminta jumlah alat bukti, apakah jenis alat bukti. Semangat terus belajar. Dengan video ini mungkin bisa membuat kita termotivasi untuk belajar lebih giat lagi terkait dengan ilmu hukum, yang mungkin teman-teman yang lulusan sarjana hukum, agar ilmu kita bisa lebih bermanfaat, atau mungkin teman-teman bisa berpraktek yang ingin menjadi pengacara atau menjadi aparat penegak hukum lainnya. Terus belajar, pastikan mereka yang duduk sebagai penegak hukum adalah orang-orang yang benar mengerti tentang hukum.